lagi di ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita akan menaikkan pujian penyembahan Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kita. Berkati Deborah dan kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawa firman Tuhan ya Tuhan. Kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman udah siap memuji Tuhan belum? Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus kau layak hidup. Padanya ku berharap.
jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Ini sukacitaku penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus perlindunganku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Teman-teman, mari kita siapkan Alkitab kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian penyembahan, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Juga berkati kami supaya dapat mengerti apa yang nanti kakak-kakak akan ajarkan kepada kami, dan agar firman-Mu dapat bertumbuh di hati kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, kakak berharap dan kakak yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan Yesus yang jaga dan pelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus masih izinkan kita untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Dan tadi kalau kita sudah boleh memuji membesarkan nama Tuhan, dan saat ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis, adik-adik jangan asik sendiri, jangan ngobrol, jangan main sama mungkin saudara adik-adik atau siapapun di rumah, tapi kita mau simak firman Tuhannya sama-sama, oke? Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan sore hari ini berjudul Tuhan memelihara umatnya. Nah, ayatnya diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nah, sebelum itu kita mau baca dulu ayatnya. Kita baca yuk sama-sama. Kalau adik-adik di rumah sudah ketemu, kita mau baca. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi pada saat itu ada seorang raja bernama Ahab. Nah, Raja Ahab ini pada saat itu memerintah atas bangsa Israel. Nah, cuman sayangnya Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia mendukakan hati Tuhan, dia membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah kepada Raja Ahab dan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah Baal. Nah, padahal kita tahu ya adik-adik bahwa kita hanya boleh menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Kita hanya boleh menyembah dan datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, cuman pada saat itu sayangnya Raja Ahab menyembah kepada Baal, dan banyak hal yang Raja Ahab lakukan pada saat itu yang semakin mendukakan hati Tuhan. Salah satunya dia membuat patung di sebuah kota di Samaria. Nah, dan itu Tuhan gak berkenan atas apa yang dia lakukan. Nah, karena itu Tuhan menyuruh seorang, yaitu Nabi Elia, untuk memberitahukan kepada Raja Ahab apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, pada saat itu datanglah Nabi Elia kepada Raja Ahab, memberitahukan bahwa Tuhan marah, Tuhan gak suka, Tuhan sedih melihat
apa yang sudah Raja Ahab perbuat pada saat itu. Tuhan bilang bahwa nggak akan ada embun, nggak akan ada hujan. Yang artinya apa adik-adik? Kalau nggak ada hujan, berarti kering, nggak ada air yang mengalir, karena nggak ada hujan. Jadi pada saat itu kalau nggak ada air, kalau nggak ada hujan, tumbuh-tumbuhan bisa mati. Terus nggak ada air berarti pada saat itu orang-orang yang ada di sana nggak bisa minum, pasti kehausan. Dan kalau tumbuh-tumbuhannya mati, mereka juga nggak bisa makan, mereka juga kelaparan. Tapi itu yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia untuk disampaikan kepada Raja Ahab sebagai hukuman yang harus ia terima karena ia mendukakan hati Tuhan pada saat itu. Nah, pada saat itu lalu Tuhan juga suruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, di sana Tuhan bilang sama Nabi Elia, nanti akan ada makanan bagimu dan juga disediakan minuman bagimu. Nah, kalau dipikir makanan dari mana ya? Kan pada saat itu bakal terjadi kekeringan, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, nggak ada juga air pada saat itu. Tapi Tuhan bilang akan ada makanan dan minuman bagi Elia. Nah, ketika Tuhan bilang seperti itu kepada Elia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Nah, jadi Nabi Elia itu pergi ke sungai Kerit itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia duduk di tepi sungai itu, dia menantikan janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Nah, karena Elia setia, karena Elia taat, dengar-dengaran sama suaranya Tuhan tepati janjinya. Tuhan yang pelihara Nabi Elia. Nah, kalau secara akal, kalau secara manusia, gak mungkin ada air di sungai itu. Karena tadi dibilang gak akan ada hujan. Tetapi Nabi Elia bisa minum di sungai itu. Karena ada air yang mengalir yang Tuhan berikan, yang Tuhan janji, seperti yang Tuhan janjikan kepada Nabi Elia. Wah, keren ya Tuhan Yesus, hebat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu keren banget adik-adik. Nah, selain itu, seperti janjinya lagi kepada Nabi Elia, Tuhan kirimkan burung gagak kepada Nabi Elia untuk memberikan Nabi Elia makan. Jadi Nabi Elia gak kelaparan, gak kehausan, meskipun pada saat itu terjadi kekeringan, tapi Nabi Elia terpelihara oleh Tuhan. Kenapa ya? Kenapa ya adik-adik Nabi Elia tetap terjaga dan tetap dipelihara sama Tuhan? Karena apa? Karena Nabi Elia dengar-dengaran sama suaranya Tuhan Yesus. Nabi Elia taat sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada saat itu bisa aja ketika Tuhan suruh sama Nabi Elia untuk menyampaikan pesannya Tuhan, untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan, bisa aja nggak Nabi Elia nggak menyampaikan seperti yang Tuhan seperti yang Tuhan suruh sampaikan? Bisa aja. Dan bisa aja juga Nabi Elia kabur, nggak menyampaikan seperti yang Tuhan suruh. Tapi Nabi Elia dengar-dengaran. Nabi Elia taat sama Tuhan Yesus. Nabi Elia datang kepada Raja Ahab. Nabi Elia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan marah. Tuhan marah kepada Raja Ahab dengan apa yang dia perbuat. Kira-kira kalau pada saat itu bisa aja Nabi Elia juga takut kan? Dia harus menghadap raja. Dia harus menyampaikan sesuatu yang
sesuatu yang mungkin menakutkan juga untuk raja. Tapi Nabi Elia tetap melakukan seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan firmankan kepada Nabi Elia. Gak cuman sekali adik-adik, tapi ketika Tuhan bilang untuk pergi ke sungai Kerit, kalau dipikir-pikir, ngapain ya Tuhan? Kalau mungkin jadi Nabi Elia, ngapain sih Tuhan aku ke tepi sungai gitu ya? Kan sungainya kering, kan gak ada hujan. Jadi ngapain aku ke tepi sungai? Gak bakal ada apa-apa. Kalau mungkin Nabi Elia berpikir seperti itu, bisa aja kan adik-adik Nabi Elia berpikir seperti itu dan Nabi Elia gak pergi. Tapi sekali lagi, Nabi Elia dengar-dengaran. Nabi Elia taat sama Tuhan Yesus. Nah, ketika Nabi Elia taat sungguh-sungguh, dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia, Tuhan buktikan, Tuhan nyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan itu yang gak pernah gak tepati janjinya. Ketika Tuhan bilang A, Tuhan pasti kasih jawaban A kepada kita. Ketika Tuhan bilang B sama adik-adik, ketika Tuhan bilang B sama kakak Kesya, ketika Tuhan kasih tahu, Tuhan bilang janjikan sesuatu sama adik-adik, janjikan sesuatu sama kita, Tuhan pasti tepati. Karena Dia Tuhan yang gak pernah lalai, Tuhan yang setia buat kita. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan tuh juga mau adik-adik itu dengar-dengaran dan setia sama Tuhan. Nah, karena Tuhan mau, Tuhan itu juga menepati janjinya kepada adik ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan, gak mungkin Tuhan gak tepati janjinya. Tuhan tuh pasti tepati seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan, seperti apa yang Tuhan sudah katakan. Nah, dan Tuhan akan pelihara setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan jagai kita seperti mana Tuhan sudah jagai Nabi Elia ketika Tuhan suruh Nabi Elia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ketika Tuhan suruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit, Tuhan bilang Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara, Tuhan kasih makan, kasih minum. Dan lebih dari itu, kita percaya kalau kita mau melakukannya sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya juga Tuhan yang akan pelihara kehidupan kita. Nah, asal apa? Asal kita mau dengar-dengaran, asal kita mau setia, asal kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau, nggak melenceng ke kanan dan ke kiri, kita melakukan seperti yang Tuhan mau, sehingga setiap janji Tuhan itu boleh digenapi dan setiap janji Tuhan itu boleh kita rasakan dan kita percaya bahwa kalau apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita, kalau Tuhan suruh A, kita mau lakukan seperti yang Tuhan mau. Dan kita percaya Tuhan yang akan pelihara kehidupan kita, sehingga kita boleh nyatakan kebaikan Tuhan, kita boleh jadi saksinya Tuhan dimanapun kita ada. Kita bisa bagikan ke orang-orang di luar sana bahwa kita punya Tuhan yang hebat, bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang selalu ada pelihara kehidupan kita. Bukan cuma Nabi Elia yang merasakan pemeliharaan Tuhan ketika Nabi Elia melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita juga mau merasakan dan kita mau menikmati juga pemeliharaan Tuhan ketika kita juga sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik, sekian firman Tuhannya. Kiranya kita mau sama-sama belajar taat, kita mau sama-sama belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, sebelum kita mau akhiri firman Tuhannya, kita mau berdoa terlebih dahulu.
Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk dengar-dengaran, ajarkan kami Tuhan untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh setia, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dalam kami mengiring Tuhan. Tuhan, taruh setiap firman-Mu itu Tuhan dalam tanah hati adik-adik Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah yang baik, berbuah yang manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh jadi saksi-Mu, kami boleh jadi berkat dimanapun kami ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang jadi doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan sama-sama. Dan saat ini kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau ingatkan, besok masih ada ibadah sekolah minggu seperti biasa, jam 8 pagi dan jam 11 siang di gereja. Dan minggu depan masih juga ada ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik juga bisa ikuti bersama-sama. Yuk, sebelum kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita mau berdoa sekali lagi, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus buat hari yang masih Tuhan beri buat kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami terus Tuhan untuk kami setia, kami melakukan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di waktu-waktu yang mendatang terus kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji besarkan nama Tuhan, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan terlebih kami juga boleh lakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini secara online Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau hadir pribadi lepas pribadi kepada adik-adik pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang memberikan sukacita kepada mereka Bapa. Berkati segala cita-cita, kerinduan mereka, sekolah mereka Tuhan, pertumbuhan mereka selalu Tuhan. Biar mereka tetap ada dalam penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu Bapa. Juga berkati Tuhan buat orang tua mereka, buat kakak adik mereka Tuhan berkati. Seperti Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan juga memberkati keluarga mereka selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Kau pertemukan kami di waktu-waktu yang mendatang, untuk kami boleh sama-sama untuk memuji besarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Ini jadi doa kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.